Ustaz, tapi kan kita tahu ya masih saja ada yang membandel di tengah pandemi ini. Ustadz sendiri dalam berdakwah biasa dengan menggunakan style atau gaya yang ceplas-ceplos. Apa pesannya untuk yang masih belum bisa meyakini dirinya sendiri bahwa beribadah dari rumah sama saja pahalanya dengan di masjid? Nah, ini yang banyak ini kalau istilah Makassar saya tidak tahu apa bahasa Indonesianya, talekang. Talekang atau sotta. Ya, ini banyak, dia bukan ahli agama tapi bicara seolah-olah dia sangat paham agama. Ya, kepada saudara-saudara yang selalu men-share, lihat dulu dari mana sumbernya. Ya, kalau kita bicara soal agama, rujukan kita ya ahli agama ya ulama. Nah, Majelis Ulama Indonesia ini namanya majelis, bukan orang per orang. Majelis itu melibatkan beberapa komponen, ormas-ormas Islam, pakar yang ada di bidangnya, ahli di bidangnya, lalu mengeluarkan fatwa. Fatwa Majelis Ulama sudah menyampaikan beribadah di rumah saja. Nah, ada lagi yang sotta, ya, merasa lebih hebat dari ulama. Contohlah itu profesionalismenya, mohon maaf ya, binatang. Coba lihat binatang, dia tidak akan berbicara kalau bukan kompetensinya. Kambing sampai sekarang tidak pernah menggonggong karena dia tahu bukan bagiannya itu gonggongan. Ya, kucing sampai sekarang tidak pernah mengembek karena bukan bagiannya. Ini kita bukan pakar agama bicara seolah-olah lebih hebat dari agama. Apa ini? Kita tidak takut kepada corona, kita lebih takut kepada Allah. Ini beleng-beleng seperti ini. Dari mana dia belajar? Ya, kurang apa ilmu di Mesir? Kurang apa kepakaran ilmu-ilmu dari Saudi dan di Makkah Madinah? Sudah dinyatakan bahwa lebih utama tinggal di rumah. Memang utama beribadah di masjid kalau kondisinya normal. Kalau kondisi darurat seperti ini, agama kita mengajarkan wabah ini adalah penyakit yang mematikan. Karena dia berkaitan dengan keselamatan jiwa, maka sesuatu yang haram bisa jadi halal. Sesuatu yang wajib bisa jadi tidak wajib. Nah, kita misal ya, ini perlu ditegaskan kepada kita semua, perlu dipahami. Agama soal perintah itu disesuaikan dengan kemampuan. Kalau perintah, tapi kalau berbicara tentang larangan berlaku mutlak, tidak ada tawar-menawar. Kalau perintah puasa memang wajib, tapi ketika Anda sakit boleh gugur kewajiban Anda berpuasa, tetapi tidak melepaskan kewajiban tetap bayar fidyah atau dibayar setelah sembuh. Nah, begitu juga sholat Jumat, ini wajib, tapi ketika ada keadaan darurat menjadi diganti dengan sholat duhur. Nah, kalau agama kita ini kewajiban itu sesuaikan kemampuan. Contoh paling real, Anda tidak bisa berdiri kena air untuk wudhu kalau sholat, boleh diganti dengan tayamum. Tidak bisa berdiri, boleh kompensasinya duduk. Ya, tidak bisa duduk, Allah kasih lagi dispensasi, kau baring. Itu namanya perintah disesuaikan dengan kemampuan. Tapi kalau larangan berlaku mutlak, tidak boleh saya berkata, saya tidak bisa tidak bersinah. Kenapa? Kalau saya tidak bersinah pusing kepalaku. Anda boleh seperti ini. Ini kalau larangan berlaku mutlak. Perintah hukumnya disesuaikan kemampuan. Ya. Baik.